Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu yakum, melanjutkan pembahasan perlombaan dan panah sampai pada hadis yang berapa Pak? 1128. Iya, halaman 724. Nah, hadis dari Abu Hurairah, ya. Wa anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adkhala farasan baina farsaini wa huwa la ya'manu an yusbiqa fala ba'sa bihi wa in amina fahuwa qimarun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnaduhu dhaif. Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang mengikut sertakan seekor kuda untuk berlomba dengan dua ekor kuda yang lain, sementara ia belum yakin bahwa kuda tersebut mampu mendahului, maka hal itu dibolehkan. Tetapi apabila dia yakin kuda itu dapat mendahului kuda lain, maka hal itu disebut dengan judi. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Nah, inilah diantara keutamaan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan bahwasanya hadisnya ini dhaif, maka beliau menyebutkan sanadnya dhaif. Ya. Kebanyakan hadis-hadis itu dhaif dan lain sebagainya, ya, divonis dhaif dan lain sebagainya, itu adalah berkenaan dengan sanad. Sanad itu adalah perawi dari hadis ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Al-Imam Ahmad, Abu Dawud. Jikalau ditemukan bahwasanya si pembawa rawi ini adalah orang-orang atau para ulama telah menjarahnya atau mencelanya, ya, seperti perkataan para ulama dia itu majhul, tidak diketahui, dhaif, lemah, matrukul hadis, hadisnya itu ditinggalkan. Ada juga sebagian para ulama apabila menjarah seorang ulama seorang ahli hadis, rawi itu ada sampai kepada tingkat dajjal juga pernah ada, syaitan juga ada. Nah, seperti itulah yang menjadikan hadis yang dia bawa itu menjadi dhaif. Ya. Makanya hadis ini dhaif. Dinukilkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dengan sanadnya ada Sufyan bin Husain. Namanya bagus, Sufyan bin Husain. Tapi tidak membuat dia lantas menjadi seorang rawi yang masyhur yang diambil hadisnya. Makanya dikeluarkan oleh para ulama, Sufyan bin Husain ini adalah seorang perawi yang dikenal lemah apabila dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Dan Masya Allah, meriwayatkannya dari salah satu silsilatul dhahab. Ya, silsilatul dhahab itu adalah mata rantai emas. Artinya apa? Artinya masa beliau itu adalah masa keemasan hadis, masa keemasan pada waktunya dia. Tetapi tidak lantas membuat dia itu seorang perawi yang kuat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kelemahan dalam menerima hadis dari syekhnya, entah itu secara hafalan atau secara kitabah, tulisan. Nah, banyak sekali indikator-indikator yang menjadikan hadis itu menjadi lemah, ya. Dan yang paling banyak, ya, penyebabnya adalah si perawi tersebut, si pembawa hadis ini, ya, di antaranya adalah
membawa sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Bisa dilihat takhrijnya dalam kitab Irwaul Ghalil fi Takhrij Hadits Manaris Salbil Syekh Al-Albani nomor 1509. Ya. Makanya hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama besar. Di antaranya adalah Ibnu Ma'in atau Yahya bin Ma'in, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Mizzi dan Ibnu Qayyim. Tapi segi makna biasanya benar. Kenapa demikian? Karena ada syahid atau penguat dari segi makna dari hadis-hadis yang lain yang lebih sahih daripada hadis ini. Ya. Makna hadis ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya saya sempat membaca kitab-kitab yang mana kitab-kitab hadis tersebut banyak sekali memuat hadis dhaif. Kemudian kok dijelaskan, dikasih syarah hadis tersebut, padahal hadisnya adalah dhaif. Nah, ternyata bisa jadi walaupun secara sanad dia adalah dhaif, tapi secara makna bisa jadi sahih. Ya, di antaranya ini makna hadis ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jika ada dua pihak yang berlomba, kemudian datang pihak ketiga dan ikut serta bersama keduanya, maka jika pihak ketiga ini yakin dia dapat mengalahkan keduanya oleh karena ketidakseimbangan antara mereka, maka bentuk ini ini termasuk perjudian. Syukran. Ya. Sebab pihak ketiga ini tahu pasti bahwa dia dapat memakan harta keduanya. Namun apabila pihak ketiga ini tidak dapat memastikan akan mengalahkan keduanya karena kekuatan mereka seimbang, bisa menang bisa kalah, maka hal itu tidak termasuk bentuk perjudian. Nah, perlu diketahui bahwasanya perlombaan berhadiah harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, penentuan kendaraan tunggangan yang dipakai peserta supaya perlombaan itu menjadi seimbang, harus sama. Kalau tidak seimbang maka tidak bisa. Ya. Nah, saya kira ketentuan yang pertama ini kita masyhur, kita sudah paham. Kalau tidak seimbang mana mungkin dilombakan. Ya. Yang kedua, kendaraan tunggangan itu berasal dari jenis yang sama, maka tidak boleh mempertandingkan antara penunggang unta serta penunggang kuda, karena keduanya tidak sejenis. Ya, dan ketangkasannya pun juga tidak sama. Lebih tangkas mana? Tentu saja kuda. Kalau unta kan kelemar-kelemar gitu. Tuh. Kemudian larinya pun juga masih banyak kuda. Makanya kendaraan yang ada pada kita berupa mobil, entah itu mobil biasa atau mobil sport, itu kan perbandingannya adalah kuda. Ya, tenaga kuda. Ya, makanya dibandingkan dengan power horse ya. Kemudian yang ketiga, penetapan waktu dan jarak lomba. Masyhur, ma'ruf di kita. Yang keempat, hadiah yang disiapkan harus dimaklumi, sebab termasuk hartanya masuk dalam akad wajib dalam wujud yang diketahui. Jadi hadiahnya sudah ketahuan dan sudah tersedia. Kalau hadiahnya mobilnya sudah ada. Kalau motor semuanya sudah ada. Ya. Bukan hadiah-hadiah yang tidak kasat mata dan belum jelas adanya itu maka tidak boleh. Yang kelima, tidak terdapat unsur judi atau peruntungan di dalamnya seperti tertera dalam hadis di atas. Ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin. Ya, ada anak-anak sedang main layang-layang, tetapi di antara mereka ada juga yang main judi juga dengan menggunakan uang. Masya Allah ya. Padahal cuma layangan saja ya. Nah, hadis selanjutnya
Ini tentang olahraga melempar, memanah dan menembak. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar yaqra wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Surat Al-Anfal ayat 60. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslimun. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca di atas mimbar ayat ini. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Adanya persiapan. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya kekuatan itu dengan melempar. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah dengan melempar. Dan ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah dengan melempar. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis nomor 1917. Maksud daripada ribat al-khail, kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, ya pada dasarnya makna daripada ribat ini adalah mengurung dan memilikinya. Ya, kemudian ia dijadikan sebutan untuk tempat menetap di sepanjang perbatasan negeri. Maksudnya adalah umat Islam harus mempunyai pasukan yang tetap siaga dalam mempertahankan negara. Ya, makanya dalam hadis yang lain disebutkan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ya, seorang mukmin yang kuat dari segi fisik dan iman itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Apabila musuh tiba-tiba menyerang maka pasukan berkuda pun segera menghadang mereka karena gerakan mereka yang cepat dan karena kemampuan mereka yang dapat memadukan dua tugas sekaligus, yaitu bertempur dan menyampaikan berita ke seluruh daerah dan ibu kota negara. Hadis ini menunjukkan anjuran melakukan olahraga memanah. Ya. Kemudian melempar, apapun itu lemparannya, kemudian menembak. Ya. Tapi kalau menembak ini belum masyhur ya di kita ya, selain daripada memanah ya. Ya. Dan saya kira pun juga belum ada yang menyediakan seperti memanah, belum ada. Dan sejenisnya yang dipakai atau bermanfaat dalam berjihad fisabilillah. Artinya apa? Ya nanti pada hari kiamat ketika kaum muslimin itu berperang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan dengan bom, bukan dengan tembak, bukan dengan granat, ya, dan lain sebagainya, tetapi dengan pedang, tombak, panah dan lain sebagainya. Karena bisa jadi cadangan daripada minyak itu habis. Ya. Bahwa hal tersebut masuk dalam kategori i'dad jihad, persiapan jihad di jalan Allah. Dengannya ketangkasan dan kemahiran prajurit muslim semakin meningkat sehingga Nabi SAW mengidentikannya dengan kekuatan. Yang pernah saya sampaikan, supaya tidak mati dalam keadaan konyol. Dan memang harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Nah, ketika kekuatan badan itu sudah memenuhi syarat, maka jangan lupa tentang di dalam hati, yaitu berupa iman. Ya. Iman gak kuat, lemah sekali, tetapi badan itu kuat, gak akan bisa. Iman sangat kuat tetapi lemah badannya tidak bisa juga. Keduanya harus berjalan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pintar dalam peperangan dan mereka juga imannya kuat.
Hadis ini mencakup semua yang dilempar ke arah musuh, baik ia berupa anak panah, peluru yang dilemparkan dengan manjanik atau senapan, meriam dan lain sebagainya, walaupun alat tersebut belum dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dan makna lafaz mencakup semua alat-alat tersebut. Jadi tidak hanya dikaitkan dengan anak-anak panah, ya, anak panah yang dikenal pada zaman itu, sebab beliau tidak mengaitkan romyu hanya dengan anak panah. Artinya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan romyu lempar itu maknanya banyak. Ya, hatta ketapel pun, ketapel kan juga dilempar. Nah, atau manjanik. Ya, manjanik memang pada zaman terdahulu sudah ada, dan itu berupa lemparan dengan batu yang besar. Faedah dari hadis ini yang pertama, disyariatkannya meletakkan mimbar untuk berkhutbah. Iya, mimbar. Dalam sebuah riwayat disebutkan untuk lebarnya itu sekitar 75 cm. Kemudian tangganya 3. Ikhtilaf para ulama, apakah tangganya 3 itu sekalian untuk duduknya ataukah 3 tangga kemudian ditambah dengan tempat duduk. Yang sahih yang kedua, wallahu alam. Nah, yang kedua, disyariatkan membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam khutbah. Ya, karena khutbah itu adalah penyemangat kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, supaya mereka itu ya orientasinya adalah akhirat, ya bukan dunia. Ya, ketiga, wajib mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir sesuai kadar kemampuan masing-masing individu muslim. Dan hal ini dipersiapkan oleh ulil amri atau penguasa. Yang keempat, keutamaan mempelajari alat-alat pelempar, misalnya memanah, menembak, mengoperasikan segala jenis senjata dan selainnya. Kemudian yang kelima, kekuatan tidaklah terbatas pada melempar, akan tetapi ia umum pada setiap keahlian yang bermanfaat dalam perang. Ya. Nah, seperti orang-orang Palestina, ya mereka karena tidak punya senjata, ya senjata mereka adalah batu yang disebut dengan intifadah. Ya, lemparan batu ya dari mereka itu mengenai daripada fisik-fisiknya orang-orang Yahudi. Kadang kena mata, kena kepala dan sebagainya. Dan dari segi kalau kita lihat itu tidak seimbang antara senjata dengan lemparan batu. Tapi ya itulah yang bisa mereka lakukan untuk melawan orang-orang Yahudi. Nah, ya. Ya, karena menyerang musuh dengan alat pelempar dengan berbagai macam jenisnya lebih bermanfaat, karena dengannya tidak membutuhkan pertempuran jarak dekat. Juga lebih mengutamakan kemampuan dan taktik jitu. Bisa jadi seorang komandan perang tewas dengan alat pelempar jarak jauh yang efektif menjadikan pasukan musuh hancur lebur. Ya. Yang ketujuh, masalah mempersiapkan kekuatan guna menghadapi orang-orang kafir dan masalah jihad adalah hak ulil amri, dan itu merupakan perintah dari ulil amri. Ya. Nah, bagaimana kalau ulil amrinya tidak mempersiapkan? Maka harus dia mendengar ya dari para menterinya dan kaum muslimin. Jikalau tetap tidak mau, maka kaum muslimin sendiri itulah mereka mempersiapkan sendiri. Ya, kekuatan mereka sendiri. Yang kedelapan, tidak boleh sekelompok orang mengadakan latihan perang lantas berjihad tanpa seizin ulil amri. Ya, ini tidak boleh. Makanya banyak sekali kan berita-berita ya ada sebagian kaum muslimin itu mereka itu melatih diri di tengah hutan dan tujuannya untuk jihad. Ya, padahal jihad itu tidak ada pada zaman sekarang. Kenapa? Karena kaum muslimin Indonesia ini dalam keadaan tenang. Jihadnya adalah berupa lisan, yaitu menasehati para pemimpin
Adapun jihad perang tidak ada. Nah, baik, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita masuk dalam Kitabul At'imah. Iya. Apabila ada hadis dikatakan lemah atau perawinya, tapi di sini dicantumkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, gimana maksudnya Ustaz? Barakallahu fiik. Kita memahami bahwasanya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kitab keduanya itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, kaum muslimin juga menerima bahwasanya mereka berdua itu kitabnya adalah yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, berbeda dengan para a'immah, para imam ahli hadis selain beliau berdua. Ya. Adapun selain beliau berdua ini tidak dikatakan bahwasanya kitab mereka itu paling sahih setelah Al-Quran. Sehingga kita dapati di dalam kitab kita ini yang kita bahas, Bulughul Maram ini, bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, kebanyakannya adalah sahih. Kebanyakannya adalah sahih sesuai dengan syarat mereka berdua. Dan juga atas persaksian para ulama kaum muslimin akan keduanya. Adapun selain beliau itu, ya, maka tidak ada kesepakatan para ulama bahwasanya kitab mereka itu lebih sahih daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim. Makanya, ya, hadis yang dibawakan oleh selain keduanya ini, seperti yang kita ketahui di sini adalah kebanyakannya antara hasan atau dhaif. Seperti itu. Nah, sehingga Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram menegaskan bahwasanya apabila hadis tersebut ditakhrij, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, fala hajata li takhrijihi, maka tidak ada kebutuhan lagi, tidak ada pentingnya lagi untuk mentakhrij hadisnya. Kalau datang dari kedua syekh tersebut, maka harus ditakhrij. Kenapa demikian? Karena syarat daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim itu lebih kuat, lebih ketat daripada selain mereka berdua. Nah, makanya para ulama menjelaskan bahwasanya para perawi hadis itu, ya, Imam Ahmad dan lain sebagainya, Imam Bukhari itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mutasyaddid, sangat keras sekali. Nah, di antaranya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah mutawassit, pertengahan. Ya, di antaranya adalah seperti Al-Imam At-Tirmidzi. Di antaranya Imam Ahmad. Ya. Kemudian ada juga yang mutasahil. Mutasahil itu adalah bermudah-mudahan dalam menerima hadis, seperti Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Nah, dengan demikian maka hadis-hadis yang datang kepada kita tentu saja berbeda derajatnya. Ya. Dan kesepakatan para ulama rahimahumullah dalam menerima hadis yang datang dari kedua syekh tersebut. Wallahu a'lam. Nah, yang lain fadhal. Silakan Taib. Taib.
Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, rawi itu adalah rawi secara dhabit dan secara adil. Nah, dhabit itu apa? Dhabit itu adalah pengetahuan dia, penguasaan dia terhadap hadis. Termasuk di dalamnya adalah hafalannya. Itu dhabit. Makanya kalau antum sering mendengar kata al-hafidh, seorang hafidh yaitu hafal Al-Quran, maka ada yang lebih tinggi daripada tingkatan hafidh dalam ilmu hadis, yaitu dhabit namanya. Ya. Dan itu kekuatan hafalannya luar biasa. Contohnya apa? Al-Imam Al-Bukhari. Contohnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, syekh kami itu kalau menghafal itu tidak akan pernah lupa sama sekali. Dan syekhuna sekali menghafal akan seterusnya hafal. Artinya cepat hafal. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sebuah hadis, dalam sebuah majelis ilmu, beliau tidak membawa apa-apa buku, tapi dia langsung hafal. Gitu. Kemudian adil. Adil itu seperti apa? Apakah dia, si rawi tersebut, pembawa hadis itu suka sholat berjamaah atau tidak? Akhlaknya baik atau tidak? Makanya Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan dia pernah melihat seorang ahli hadis yang menurut dia itu hadisnya diambil, tetapi suatu saat dia itu, ya, si ahli hadis itu dilihat oleh Yahya bin Ma'in ternyata menyepelekan salat berjamaah. Apa itu? Ghalibnya ketentuan bagi seorang ahli hadis itu ketika azan itu harus ke masjid. Tapi ini tidak, sudah iqamah saja masih santai-santai saja. Akhirnya apa kata Yahya bin Ma'in? Taraktu hadithahu. Taraktu hadithahu. Nah, inilah dua syarat di antara dua syarat, ya, hadis itu sahih. Sebenarnya ada 5. Pertama, ittisalus sanad, bersambungnya sanad, ya, dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, kemudian para perawi. Kemudian tidak ada syadz. Apa itu syadz? Syadz itu adalah hadis yang sahih menyelisihi hadis yang lebih sahih. Nah, hadis yang lebih sahih itu maksudnya bagaimana? Ini hadisnya sahih, tapi ada hadis yang lebih sahih, misalkan mutawatir, gitu. Nah, ini namanya syadz. Ya. Yang terlebih penting adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang munqati', yaitu terputus, entah itu dari tabi'in ke sahabat, atau dari dari tabi'in ke nabi, atau dari setelah tabi'in ke Nabi SAW. Maka ini tidak bisa. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi kan nggak mungkin. Ya. Maka harus melalui tingkatan di atasnya, yaitu apa? Tabi'ut tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi kan nggak mungkin. Berarti ada satu generasi yang dilangkahin, maka ini tidak mungkin. Nggak mungkin hadis itu tanpa perantara para sahabat. Makanya sebagian para ulama itu membagi menjadi 2 perihal tabaqat atau tingkatan. Kapankah sebuah hadis itu atau sebuah masa itu untuk penerimaan hadis itu diterima? Pendapat yang pertama adalah ketika pada zamannya sahabat, yaitu pada zaman sahabat itulah dihitung. Tabaqat yang pertama sahabat, tabaqat kedua tabi'in, kemudian tabaqat yang ketiga tabi'in, tabaqat yang keempat, dan seterusnya sampai Imam Bukhari Muslim. Ada juga yang sebagian mengatakan tabaqat pertama itu tabi'in,
Kenapa para sahabat semuanya adil? Tidak perlu dicari biografinya, tidak perlu ada perkataan para ulama setelahnya. Kenapa? Karena yang memuji adalah Allah dan Rasulnya terhadap mereka. Nah, sehingga ketika ada hadis yang munqati', disitulah nanti hadis tersebut dikatakan hadis itu munqati' dan dhaif. Kan nggak mungkin tabi'ut tabi'in langsung ke Nabi. Itu perihal tentang hadis sahih. Yang kedua tentang takhrij. Takhrij itu adalah melihat biografi dari masing-masing perawi dari hadis ini. Ya, misalkan hadis yang terakhir yang kita baca tadi, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Nah, setelah Uqbah bin Amir itu siapa? Kan pertama Nabi SAW, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian setelah Uqbah bin Amir siapa? Setelahnya berapa? Siapa? Setelahnya siapa? Setelahnya siapa? Biasanya para perawi ini antara 8 sampai 11 perawi dalam satu mata rantai hadis, atau bahkan lebih, atau mungkin kurang. Nah, setelah Uqbah bin Amir ini kan tabi'ut tabi'in. Nah, dilihatlah biografi mereka. Setelahnya juga dilihat biografi mereka. Setelah ketahuan biografi mereka, bagaimana pendapat para ulama tentang dia? Apakah dia dijarah, dicela, ataukah dia dipuji? Jikalau dia dicela, maka hadisnya minimal menjadi dhaif. Apabila si rawi ini dikatakan atau dipuji, minimal hadisnya hasan atau sahih. Kemudian ke atas menjadi mutawatir dan seterusnya. Nah, kemudian ketika ada satu orang, satu rawi dari banyak sekali rantai sanad itu dijadikan ternyata dia itu dhaif, maka hadis itu menjadi dhaif. Itu takhrij namanya. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita lanjut. Ya. Hadis tentang berenang, Pak. Tentang berenang ternyata qadarullah di sini belum disebutkan. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah nanti saya jawab ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu Kitabul At'imah. Ya, ta'am. Ya. Tentang makanan. Al-at'imah bentuk jamak dari kata ta'am. Pada dasarnya ta'am adalah sesuatu yang dimakan, namun ada kalanya dipergunakan untuk makna sesuatu yang diminum. Ya. Karena seperti itu dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Seperti talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tidak disebutkan muslimatin, karena apa? Muslimah juga sudah mencakup dalam lafaz muslim. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada tambahan wa muslimah, hadis itu dhaif. Ya, karena yang sahih adalah sampai muslim. Dan terkadang dikhususkan dengan makanan pokok atau gandum. Hukum asal makanan adalah halal. Di dalam kitab Tashilul Imam bi Fiqhil Ahadits min Bulughil Maram disebutkan bahwasanya makanan ada dua jenis. Yaitu yang pertama yang keluar dari tanah berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan. Hukum asal pada jenis ini adalah halal selama tidak mengandung bahaya. Ya. Misalnya racun. Racun memang berasal dari tumbuh-tumbuhan, akan tetapi ia membahayakan. Maka makanan apa saja yang mengandung bahaya diharamkan. Dalilnya adalah firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam
binasaan. Termasuk seperti tembakau, ya, yang menjadi bahan utama daripada rokok. Nah, baik yang terancam bahaya itu badan atau akal, hukumnya sama, yaitu haram. Sebagai contohnya narkotika, ya. Tumbuhan al-aqad, yaitu salah satu jenis tumbuhan berbunga yang tumbuh di wilayah timur negara Afrika dan Yaman. Nama ilmiahnya adalah kata edulis dan rokok. Benda-benda ini dapat membahayakan badan dan akal, maka ia diharamkan. Yakni baik ia itu membahayakan kehidupan seperti racun atau membahayakan badan serta kesehatan seperti rokok, dan juga tumbuhan al-aqad ini atau membahayakan akal seperti narkotika, maka hukum memakannya adalah haram. Adapun selainnya yang tidak mengandung bahaya, maka hukum asalnya adalah halal. Berdasarkan firman Allah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang di bumi seluruhnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, dan dia Allah telah menundukkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya darinya. Ya. Hukum asalnya adalah halal dengan syarat yang telah disebutkan, yaitu tidak mengandung bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daging. Hukum daging, hukum asal daging adalah halal, kecuali yang pengharamannya ditunjukkan oleh dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan pengharamannya, maka haram memakannya. Terdapat dalil yang menunjukkan pengharaman beberapa daging oleh Al-Quran serta As-Sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam bab ini. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya. Diharamkan atas kamu sekalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Nah, ini jelas sekali disebutkan. Pertama adalah bangkai, kemudian darah. Nah, darah itu kalau di kita namanya didih itu loh Pak, ya. Apa di sini itu? Marus, ya. Itu berasal dari darah, ya. Ya, itu haram dimakan. Tapi kata orang-orang enak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah makan itu, alhamdulillah. Kemudian daging babi. Ya, biasanya orang-orang Asia itu banyak sekali makan ini. Ya, ketika saya ke Bali itu itu kanan kiri itu jual daging babi, babi guling dan lain sebagainya. Padahal babi itu adalah binatang yang jorok sekali. Bahkan makan kotorannya sendiri. Nah, waliyadzubillah. Inilah 4 benda yang diharamkan: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Nah, hadis pertama dari kitab ini, ya, sifat hewan yang haram dimakan. Nah, ini menjadi kaidah dalam hal makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhi nabin minas sibai fa akluhu haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan semua hewan yang bertaring dari jenis binatang buas ia haram dimakan. Ya. Derajatnya sahih, riwayat Muslim nomor 1933. Ya. Hadis di atas menunjukkan diharamkannya makan daging semua hewan bertaring dari jenis binatang buas. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu setiap binatang yang menyerang makhluk lain dan memangsanya. Ya.
Dua sifat ini harus ada, yaitu ada taringnya dan insting memangsa. Ya, biasanya kan begitu kan. Ya, contohnya singa, serigala, harimau, rubah, dan kucing. Kucing aja juga sama. Kucing itu bisa berburu. Ya. Makanya ada kucing hutan. Kalau di desa saya namanya macan rembah. Ya, kucing hutan namanya. Dan dia itu lumayan galak juga. Tapi lucu, namanya juga kucing. Kan begitu. Ya. Jika seekor binatang memiliki taring namun ia bukan termasuk hewan buas, maka memakannya dihalalkan seperti unta dan dhab. Ya. Nah, dhab ini tidak sama ya dengan biawak. Dhab itu bahasa Arabnya, sementara biawak itu bahasa Arabnya adalah al-warol. Tidak sama, hukumnya tidak sama. Dan dhab itu hanya ada di padang pasir. Apa pernah kita melihat dhab itu di sini? Seperti apa Pak dhab di kita itu? Nah, dhab itu salah kalau dimaknai semacam biawak, tidak bisa. Karena bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Kalau dikatakan masih keluarga biawak boleh. Kan seperti ada kucing, ada harimau, ada singa dan lain sebagainya, itu kan family cat kan itu. Ya. Ada juga seperti yang mengaum itu selain di malam hari itu serigala. Kan ada serigala dan ada anjing. Nah, itu kan satu keluarga atau satu jenis kan begitu. Itu maksudnya. Nah, dhab itu tidak bisa dikatakan sebagai biawak. Ya. Inilah pendapat yang benar karena hadis ini tegas menyebutkan pengharaman dan larangan tidak mungkin dialihkan dari pengharaman melainkan dengan dalil yang sanggup mengalihkannya. Selain itu pula hadis-hadis yang menunjukkan pengharamnya adalah madaniyah, diharamkan pada saat Nabi SAW berada di Madinah, sehingga sudah pasti hukum keharamannya itu telah terakhir. Seperti itu. Karena apa? Seluruh syariat-syariat Islam itu sempurnanya di Madinah. Ya. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tambahan terhadap apa yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145, yaitu 4 jenis binatang yang diharamkan dari memakannya. Ya. Surat Al-An'am ayat 145 ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah." Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW, setiap yang bertaring dari jenis binatang buas, yaitu taringnya dipergunakan untuk memangsa dan menyerang. Ya, contohnya serigala, singa, macan dan semisalnya. Setiap binatang bertaring yang taringnya dipergunakan untuk menerkam mangsa, maka haram hukumnya. Maka itu tidak boleh memakan daging singa, serigala, macan atau lainnya yang sifatnya disebutkan dalam hadis ini. Ya. Nabi kita SAW dianugerahi oleh Allah dengan jawami'ul kalim, ungkapan yang ringkas namun padat makna. Beliau meletakkan sebuah ketentuan umum yang bisa dijadikan sebagai pedoman perihal binatang yang haram dimakan. Beliau SAW bersabda, setiap yang bertaring dari jenis binatang buas, jika sesuai dengan rumus ini berarti hukumnya adalah ia haram untuk dimakan. Ya. Namun perlu dipahami bahwasanya maksud dari nab atau taring bukanlah gigi-gigi
Ya, sebab setiap binatang memiliki gigi, bahkan unta pun bergigi. Tetapi maksudnya ialah menerkam dari jenis binatang buas yang punya taring serta taringnya dimanfaatkan untuk menerkam, menyerang dan memburu. Ini maksud daripada dzinabin minas siba. Ya. Ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah larangan memakan binatang buas yaitu orang yang memakannya akan mewarisi sifat buas yang dimiliki binatang tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa ketika kita makan daging unta itu membatalkan wudu. Karena unta itu memiliki sifat syaitaniyah. Sehingga apa? Sehingga orang yang memakan dagingnya itu, pertama adalah wudunya batal, yang kedua adalah akan mewarisi daripada sifat daripada unta tersebut. Nah, sehingga akan membuatnya cenderung berbuat semena-mena kepada orang lain dan suka membalas dendam. Apabila daging yang ada pada diri seorang tumbuh dari makan daging binatang buas, niscaya dirinya akan berperilaku aniaya dan melampaui batas. Perangainya akan seperti perangai binatang buas. Ditambah lagi bahwa sifat daging binatang buas tersebut adalah keras teksturnya, busuk baunya, sehingga tidak layak dimakan manusia. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Wa akhrajahu min hadits Ibnu Abbas bilafdhin naha wa zada wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz naha, yaitu melarang. Lantas dia menambahkan dan semua burung yang mempunyai cakar. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini menunjukkan pengharaman memakan daging seluruh burung yang bercakar. Seluruh burung yang bercakar. Ya, cakar di sini maksudnya adalah dipergunakan untuk menangkap mangsa. Ya, untuk berburu seperti elang ya, dan lain sebagainya. Ya, sementara yang tidak dipergunakan untuk menangkap atau memangsa, maka tidak mengapa memakannya seperti burung merpati dan ayam. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Nah, ternyata ayam itu dari burung. Unggas ya. Syukur. Iya burung. Nah, ini saya melihat sebuah film kartun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yaitu Kung Fu Panda. Dalam perjalanan menuju Kampung Panda. Nah, kan nggak mungkin ya namanya bebek itu melahirkan seekor you are my dad gitu katanya. Not, I am not gitu kan. Akhirnya diajaklah itu, ya, ketemulah si panda ini dengan bapaknya. Kemudian diajaklah ke desanya. Dan kemudian dalam tengah perjalanan bapaknya bilang kepada si bebek tersebut, terbanglah gitu. Nah, si anaknya si panda ini dia kaget. You can fly gitu kan. Dad, you can fly gitu. Pak, kamu bisa terbang? Yes, I am a bird. Gitu. Nah, faedah dari hadis ini, dalil haramnya semua hewan bertaring dari jenis binatang buas. Yang kedua, haramnya semua burung yang mempunyai cakar dan menangkap mangsa dengannya. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an humuril ahliyah wa adhina fi luhumil khayl. Muttafaqan alaihi wa fil Bukhari wa rakhasa. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata pada perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi, yaitu pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ya. Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai jinak, ya. Dan bahwa beliau pada saat itu membolehkan memakan daging kuda.
Muttafaqun alaih, di dalam lafadz Al-Bukhari beliau memberi keringanan. Hadis ini menunjukkan haramnya memakan daging keledai jinak. Ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Ya. Disebutkan pengharamannya disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih. Disebutkan di dalam banyak riwayat bahwa Nabi SAW mendapati sebagian sahabat merebus dagingnya dalam periuk. Lantas beliau memerintahkan isinya ditumpahkan seraya berkata, wala ta'kulu min luhumil humri syai'an. Dan janganlah kamu memakan daging keledai sedikit pun. Illah, sebab pengharamannya apa? Ya, ditegaskan dalam dalam hadis Anas, fa innaha rijsun. Karena daging keledai itu najis. Ya, ini hukum asal. Hukum asal daripada daging apa? Daging keledai. Ar-rijs artinya najis. Inilah hikmah atas pengharamannya, dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim memakan yang najis, karena ia mengandung hal-hal yang membahayakan. Adapun daging keledai liar atau zebra di sini maksudnya, maka ia halal memakannya, dan sebagaimana diharamkan memakan daging keledai liar, susunya juga haram diminum karena najis. Ya. Meski dipergunakan sebagai obat, ternyata buat obat juga. Itu. Hadis di atas juga menunjukkan kehalalan memakan daging kuda, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Ada yang pernah makan? Antum pernah? Enak? Masih kecil nggak ingat. Oh, di mana itu, Pak? Di mana, Pak? Saya beli di sini. Di Jakarta sini. Oh, gitu. Di mana, Pak? Dia buat Oh, gitu ya. kurangnya kasar pada kulit. Oh, gitu. Masya Allah ya. Masya Allah sekali. Hadis, faedah dari hadis ini, yang pertama haramnya memakan daging keledai jinak yang digunakan untuk tunggangan maupun mengangkut barang. Yang kedua, halalnya daging keledai liar atau zebra misalkan itu. Tapi dari syakalnya, dari segi bentuknya lebih ke kuda ya, zebra itu. Makanya kadang ada sebutan kuda zebra. Warnanya aja ya. Iya. Oh gitu ya. Nah. Yang ketiga, sebab diharamkannya keledai jinak adalah karena dia najis. Yang keempat, halalnya daging kuda. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, dipersilakan, monggo.